Bab 3146. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang dikatakan bos besar itu benar, tapi Lu Chen lebih kuat dari sebelumnya, bagaimana kita harus bertarung? Elai sadar, melihat ke arah makhluk peri aneh di sampingnya, dan bertanya dengan hormat. Namun, binatang abadi yang tidak menunjukkan wajah aslinya ternyata adalah pemimpin pasukan binatang abadi. Adapun mengapa pemimpin binatang peri tidak menunjukkan warna aslinya kepada orang lain, dia juga bukan panglima pertempuran, itu tidak diketahui. Bagaimanapun, Lu Chen berada di tengah pertarungan, dan telah memperhatikan gerakan Eilai, jadi dia secara alami memperhatikan binatang peri aneh yang ditutupi kulit binatang di samping Eilai. Hanya setelah ekspresi hormat Eilai terhadap binatang peri aneh, dan kata-kata yang dia ucapkan, Lu Chen menyadari bahwa pemimpin pasukan binatang peri ada di sini. Binatang peri tingkat ke-7 tidak boleh mati. Mengepung Lu Chen membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, mari kita datang dari tingkat 8. Pemimpin besar binatang peri itu mengangkat kepalanya, sepasang mata merah darah menatap Lu Chen dengan marah melalui dua lubang kecil di kulit binatang, seolah dia ingin membakar Lu Chen dengan amarah. Lu Chen membunuh ratusan ribu binatang abadi di depannya, dan secara langsung mengurangi pasukan binatang abadi sebanyak 1/10. Bagaimana tidak marah? Kenapa tidak? Bukankah lebih menyenangkan jika kamu bersaing langsung denganku? Lu Chen juga menatap pemimpin binatang peri selama pertempuran, jadi dia hanya mengeluarkan surat tantangan, ingin menangkap pencurinya terlebih dahulu dan rajanya terlebih dahulu. Tanpa diduga, pemimpin binatang peri tidak tahu alasannya, tapi dia tetap tidak menerima tindakan Lu Chen, dan berkata seperti ini, kamu hanyalah puncak dari keabadian emas, kamu tidak populer sama sekali, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Dan saya memiliki banyak orang kuat di bawah komando saya, semuanya ingin bertarung dengan Anda dapat melewati level mereka terlebih dahulu, lalu mari kita bicara. Oke, kalau begitu aku akan menghancurkan pasukanmu dulu, dan kemudian aku akan menemukanmu untuk pertempuran yang menentukan. Melihat pihak lain tidak tertipu, Lu Chen tidak punya pilihan selain menangkap raja, jadi dia harus mengirimkannya pasukan binatang abadi terlebih dahulu. Lagi pula, posisi pemimpin binatang peri dan Elai agak jauh darinya, dan ada banyak binatang peri di antara mereka, jadi meskipun dia ingin melakukan serangan mendadak, dia tidak bisa, jangan lakukan itu. Beri aku perintah, semua syuro dan binatang peri tingkat 7 akan ditarik. Elai segera memerintahkan untuk mengubah gaya bertarung sesuai dengan keinginan pemimpin binatang peri, dan hanya membiarkan yang ke-8 peringkat binatang peri terus bertarung. Tetapi saat ini, dia membawa barang-barang pribadi darinya, takut rasnya yang kuat akan menderita kerugian besar, jadi dia langsung menarik semua syuro, dan hanya membiarkan binatang peri tingkat 8 menyentuh pedang Lu Chen. Hanya saja, dengan pemikiran sempitnya yang terlihat di tempat, bagaimana dia bisa berhasil menyembunyikannya dari pemimpin binatang peri. Ayolah, kenapa hanya kami binatang abadi yang naik? Kenapa orang-orangmu tidak naik? Pemimpin binatang peri tidak menunjukkan kemarahan apapun, tapi hanya bertanya balik dengan ringan. Bos, tim Daluo Jinxian saya hanya sangat kecil. Jika kita naik dan membunuh mereka semua, maka klan Sura berwajah putih saya akan menghilang mulai sekarang. Elai tersenyum kecut, dan berkata lagi, tetapi binatang peri Anda berbeda dari kami. Binatang peri Anda sangat kuat, ada ratusan ribu binatang peri tingkat 8 saja. Kami syuro tidak ada bandingannya. Dengan binatang peri Anda, jika Anda bisa jangan kalahkan Lu Chen, hanya kalian binatang peri peringkat 100.000 dan 8 yang memiliki kesempatan untuk membunuh Lu Chen. Faktanya, apa yang dikatakan Elai benar, tim Daluo Jinxian di bawahnya memang sangat kecil, totalnya kurang dari 1.000 orang. Alasan mengapa kekuatan Sura melemah adalah ketika Lu Chen berada di Eishuais, dia memimpin pasukannya untuk melawan Lu Chen 2 kali, yang menyebabkan kerugian besar pada tim Daluo Jinxiannya, dan akhirnya berubah menjadi situasi hantu saat ini. Keterampilan membunuh kelompok Lu Chen sangat kuat. Bahkan jika aku bertarung di sekitar Lu Chen dengan 100.000 binatang peri tingkat 8, mungkin tidak mudah untuk bertarung. Pemimpin binatang peri menatap Lu Chen, menatap setiap gerakan Lu Chen untuk berkorban kepada Xing He, menatap jatuhnya banyak binatang peri tingkat 8 awal di bawah Xing He, dan luka-luka binatang peri tingkat menengah ke-8, dan binatang peri tingkat 8. Binatang itu terguncang keluar dari jangkauan Xing He, dan hanya binatang abadi puncak tingkat 8 yang dapat sepenuhnya menahan kekuatan pedang Xing He, jadi dia mendengus tidak puas.
Alasan mengapa dia tidak puas adalah meskipun binatang buas di puncak tingkat ke-8 dapat membawa galaksi yang tenggelam, mereka juga dipengaruhi oleh kekuatan pedang galaksi, yang memperlambat kecepatan serangan mereka. Untuk negara adidaya seperti Luchen yang mengepung Luchen, semakin cepat kecepatan serangannya, semakin baik. Selama terjadi perlambatan sekecil apapun, sulit untuk menimbulkan ancaman fatal bagi Luchen. Luchen bukanlah orang bodoh, dia juga tidak berdiri dan dipukuli. Setelah Yixing Xinghe dikorbankan, dia segera menarik pedangnya dan mengubah posisi. Cara bermainnya jika kecepatan serangannya lambat, tidak bisa mengenai Luchen sama sekali. Ada begitu banyak binatang peri di puncak urutan ke-8, tidak peduli berapa banyak Luchen berpindah posisi, itu tidak ada gunanya. Cepat atau lambat, dia akan mampu mengalahkan mereka. Elai juga mengetahui situasi ini, dan juga menebak apa yang dikhawatirkan oleh pemimpin binatang peri, jadi dia menghiburnya seperti ini. Kamu terlalu banyak berpikir, jika Luchen mempermainkan kita secara perlahan, cepat atau lambat pasukan kita akan dikalahkan, bukannya pasukan kita yang mengalahkannya. Pemimpin binatang peri itu mendengus lagi, dan berkata lagi, jika aku tidak salah, Luchen harus tahu bahwa garis pertahanan 5 klan di depan stabil, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk bekerja sama dengan kita perlahan. Dia hanya ingin memoles pasukanku, aku tidak akan pernah membiarkan rencana Jin berhasil. Bos besar punya rencana bagus. Mata jahat berbinar, tangkap garis pertahanan 5 marga, usir 5 marga keluar dari hutan batu darah, dan bawa mereka kembali ke Kam Darah. Tidak akan ada bahaya alam di sana. Pada saat itu, kelima marga akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih, mari kita bunuh mereka. Pemimpin binatang peri tersenyum, dan berkata lagi, selama 5 klan dibantai, pikiran Luchen akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, Luchen tidak akan punya waktu untuk bekerja sama dengan kami secara perlahan, tetapi sangat ingin kalahkan pasukan kita, maka kita perlu jika kita menghadapi pasukan kita secara langsung, itulah saat yang tepat bagi kita untuk membunuh Luchen. Apa yang dikatakan bos besar itu benar sekali. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, Eilei hanya mengangguk datar, lalu menanyakan pertanyaan yang sangat realistis. Masalahnya adalah garis pertahanan dari 5 ras di depan sangat kuat, terutama pasukan manusia yang mempertahankan 5 ras. Medan perang utama tidak hanya ia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan berbagai jenis kekuatan tambahan pertahanan yang kuat. Kami belum mampu mengalahkannya selama lebih dari 10 hari, dan tidak realistis untuk menerobosnya dalam waktu singkat. 5 medan perang utama tidak direbut, itu karena tidak ada negara adidaya yang dikirim, dan kalian semua memimpin penyerangan di puncak urutan ke-8. Menghadapi pertahanan pasukan manusia yang kuat, bagaimana kalian bisa menyerang? Pemimpin binatang peri itu berkata dengan tajam. Di pihak Asura kita, hanya aku yang super kuat, dan kamu memiliki lebih banyak binatang peri. Elai mengerutkan kening, dan berkata dengan rasa malu, tetapi kekuatan super dari makhluk peri Anda hanya mematuhi perintah Anda, bagaimana saya bisa memerintahkan mereka? Aku akan memerintahkan kekuatan super dari binatang periku untuk pergi ke sana, dan kamu akan membawa pasukan Shuramu ke arena. Jika kamu tidak mengusir 5 klan keluar dari hutan batu darah, jangan kembali menemuiku. Petik 2. Pemimpin besar binatang peri membuat keputusan akhir sehingga dia tidak dapat disangkal, baiklah. Elai melihat pemimpin binatang peri itu bersikap tegas, tahu bahwa dia harus pergi, jadi dia menundukkan kepalanya dan pergi mengumpulkan pasukannya. Dia tahu niat dari pemimpin binatang peri, jika binatang peri mengalami kesulitan, Shuro mereka juga tidak akan bersenang-senang. Pemimpin binatang peri umumnya tidak mengganggu perintahnya. Begitu dia ikut campur, dia hanya bisa menurut dan tidak punya pilihan lain. Saya tidak tahu berapa kali kekuatan binatang peri lebih kuat dari Sura, apakah dia punya pilihan lain. Dan pasukannya telah bertempur sejauh ini, meski kerugiannya tidak terlalu banyak, hanya tersisa 200.000 orang lebih. Di antara lebih dari 200.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah Jinxian, dan tim Daluo Jinxian memiliki kurang dari 1.000 orang. Tanpa dukungan dari binatang peri, klan Shuro berwajah putih mereka sendiri tidak akan mampu melawan pertempuran di negeri dongeng gunung dan laut, mereka juga tidak dapat melawan pasukan koalisi dari 4 klan monster dan hantu, dan mereka tidak akan mampu melawannya, bahkan membutuhkan dukungan umat manusia. Hanya saja ada keuntungan bagi Asura mereka untuk bertarung, yaitu setiap sura dilengkapi dengan tunggangan, yaitu ada peri binatang dengan pangkat yang sama untuk menemani mereka dalam pertempuran.
Tidak ada keraguan bahwa Shuro dan binatang peri yang bekerja sama untuk bertarung bersama dapat mencapai situasi 2 lawan 1 di medan perang, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Oleh karena itu, makhluk abadi biasa juga bersedia bermain dengan Sura, dan Sura tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan tunggangan. Ketika Elai memimpin pasukannya ke depan, pemimpin binatang peri itu mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, "Jika bukan karena wajah Tuan Peri dari ras monster, aku tidak akan bergandengan tangan dengan sampah Sura itu. Dengan kekuatan binatang dongeng kami akan dapat meratakan tanah. Aku tidak menyangka orang bodoh ini akan memerintah selama berhari-hari, tapi taktiknya sangat konservatif. Bukan saja dia tidak memenangkan seluruh darah Silin, menyeret kedatangan Lu Chen dengan linglung, benar-benar mengecewakanku. Bagaimanapun, ia tiba-tiba berbalik, dan melihat kedua jenderal di belakangnya, yaitu 2 binatang peri puncak tingkat 8 yang sangat kuat. Salah satunya adalah singa peri Baisuang yang sangat besar, dan yang lainnya adalah gajah peri Kaisan yang sangat besar. Mereka masing-masing adalah pemimpin kedua dan pemimpin ketiga dari pasukan binatang peri. Sejak bunuh diri dan memasuki negeri ajaib Laut Gunung, kedua jenderal ini tidak pernah bergerak, dan ada cukup banyak orang kuat di pasukan binatang abadi, jadi mereka tidak perlu bergerak. Tapi sekarang, di bawah tekanan Lu Chen, pemimpin binatang peri membutuhkan mereka untuk mengambil tindakan secara langsung. Pemimpin kedua, pergi dan pilih puncak Orde 580, pimpin mereka untuk menyerang garis pertahanan 5 ras, dan hancurkan hutan batu darah apapun yang terjadi. Pemimpin binatang peri memandang ke arah singa peri Baisuang dan memberi perintah secara langsung. Keturunan 9 naga sangat kuat, bahkan puncak level 1080 tidak dapat dikepung oleh banyak orang. Jika saya menghilangkan puncak level 580, bagaimana saya bisa bertarung di sini? Kata singa peri Baisuang. Kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, tetapi dia masih bukan tubuh fisik Daluo Jinxian, dan dia harus lebih atau kurang takut dengan serangan puncak tingkat 8, jadi ada 508 tingkat mencapai puncaknya di sini untuk cukup melawannya. Pemimpin binatang peri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika 500 tidak cukup untuk bertarung, maka 1000 tidak cukup untuk bertarung. Lebih baik memberi ruang untuk menyerang garis pertahanan 5 klan. Medan perang di depan sempit, saya khawatir tidak akan mampu menampung puncak urutan ke-580. Baisuang Xianxi mengatakan demikian. Hutan batu darah memang merupakan medan perang yang sempit, bahkan untuk 5 yang disebut medan perang besar, tidak ada banyak ruang untuk pertempuran bagi monster peri puncak tingkat 8. Lagi pula, akibat dari pertempuran yang disebabkan oleh monster peri puncak tingkat 8 cukup menakutkan, dan mudah untuk melukai pihak sendiri. Jika medan perangnya sempit, Anda tidak dapat mengirim terlalu banyak monster peri puncak tingkat 8, dan Anda harus mengaturnya dengan tepat. Inilah alasan utama mengapa Elai selalu konservatif dalam memimpin, dan tidak banyak monster peri tingkat 8 yang dikirim ke garis depan. Benar-benar tidak ada banyak ruang untuk terlalu banyak binatang peri tingkat 8 puncak. Meski di bawah puncak level ke-8, Elai tidak langsung mengirimkan lebih banyak, melainkan menambahkannya sedikit demi sedikit dengan taktik menambah bahan bakar. Sekarang situasinya telah berubah, kita tidak bisa lagi menggunakan taktik tambahan sebelumnya, kita harus segera menekan kekuatan maksimal. Pemimpin binatang peri berkata lagi, tidak masalah jika medan perangnya sempit, bahkan jika ada cedera yang tidak disengaja, tidak masalah, yang paling penting adalah mengusir 5 klan keluar dari batu darah, hutan. Setelah mendapatkan kembali komandonya, ia akan mengabaikan cara jahat konservatisme dalam memerintah, dan langsung mengambil tindakan, apapun konsekuensinya. Itu tidak lebih dari kerugian yang lebih besar. Ini lebih baik daripada seluruh pasukan binatang peri begitu dirugikan oleh tekanan dan pemukulan Lu Chen. Selama pertahanan 5 klan dikalahkan dan jalan bahaya alam hutan batu darah dibuka, pasukan binatang abadi mereka dapat memasuki kam darah, di mana tidak ada bahaya alam sama sekali. Pada saat itu, ketika pertempuran dengan Lu Chen terjadi di kam darah Liao Kuan, pasukan binatang abadi akan memiliki banyak ruang untuk bermanuver, dan akan lebih mudah untuk mengepung dan membunuh Lu Chen. Mematuhi, singa peri Baisuang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera mengambil perintah untuk memanggil binatang peri puncak tingkat 508 di medan perang. Pemimpin berkepala 3, Anda adalah pemimpin kelompok gajah peri dan gajah peri pemecah gunung yang paling kuat. Saya ingin Anda membawa semua gajah peri untuk menghancurkan semua rintangan di garis pertahanan 5 suku, jadi untuk bersiap menghadapi serangan pemimpin berkepala 2.
Bersihkan jalannya. Mata kepala binatang peri tertuju pada gajah peri pembuka gunung yang sangat besar, dan berkata, terutama, puncak batu yang mengganggu itu. Yang terbaik adalah menghancurkan semuanya, sehingga bahaya alam yang diandalkan oleh 5 ras tidak akan lagi terjadi. Ada. Bos, kamu juga tahu bahwa semua bagian depan batu di hutan batu darah memiliki batasan abadi. Bukan binatang abadi kita yang bisa jatuh, bahkan jika kita membuka gunung gajah abadi. Pemimpin gajah peri menggoyangkan belalainya dan berkata, namun, tembok pertahanan tanah di depan 5 medan perang utama bisa dihancurkan. Saya bisa memimpin bawahan saya untuk menyerang tembok tanah itu. Selama umat manusia di sana kala perlindungan tembok bumi harus secara langsung menghadapi dampak pasukan binatang abadi kita. Pada saat itu, pemimpin kedua dapat memimpin puncak level 580 untuk masuk, dan bahkan mendorongnya sepenuhnya. Oke. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Pemimpin peri binatang itu mengangguk dan menyetujui rencana pemimpin peri gajah. Bos, sebenarnya, jika kamu bisa bergerak, atau hanya perlu bergerak sedikit, maka garis pertahanan kelima klan akan musnah. Pada saat ini, pemimpin gajah peri tiba-tiba mendekat, dan berbisik secara misterius, bahkan jika kamu hanya menamparnya dengan santai, keturunan 9 naga itu tidak akan sombong, dan dia pasti akan mati tanpa tempat untuk mati. Di Kangshan, seseorang sudah memperhatikanku. Jika aku bergerak, aku akan ketahuan. Bagaimana caramu menyuruhku bergerak? Pemimpin binatang peri menatap pemimpin gajah peri dengan marah, dan berkata dengan suara rendah, ini bukan pilihan terakhir, dan kamu belum mati, jadi jangan harap aku mengambil tindakan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Tahu, pemimpin gajah peri mengangguk, dan berkata, kalau begitu, setelah pemimpin kedua dan saya pergi, saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda, pemimpin besar. Setelah selesai berbicara, pemimpin gajah peri melangkah maju untuk mengumpulkan semua gajah peri, dan kemudian menyerang tembok pertempuran di 5 medan perang utama di depan. Dengan begitu banyak binatang peri yang ditransfer, apakah ini medan perang untuk menyerang legiun fanatik dengan seluruh kekuatannya? Lu Chen, yang sedang bertempur, menemukan bahwa pasukan Shuro di medan perang telah menghilang, dan sekelompok binatang peri yang kuat telah pergi. Dia segera menebak apa yang ingin dilakukan binatang peri itu. Melihat ke arah pemimpin binatang peri itu lagi, dia tidak melihat sosok Elai, yang semakin menegaskan tebakannya. Sura dan Immortal Beast tiba-tiba memindahkan sejumlah besar elit. Ini untuk mematahkan taktik pengisian bahan bakar sebelumnya. Tidak peduli resikonya, mereka ingin menangkap bahaya alam yang dijaga oleh 5 klan. Ini jelas berada di bawah tekanannya. Shuro dan binatang abadi tidak ingin berperang gesekan dengannya di sini, tetapi ingin menerobos garis pertahanan 5 klan sesegera mungkin, dan mengusir 5 klan keluar dari hutan batu darah, yaitu setara dengan mengembalikan tekanan padanya. Kamdara adalah dataran yang luas dan tak berujung, dan juga merupakan medan datar. Tidak ada bahaya alami yang harus dipertahankan, dan tidak ada cara untuk mundur. Setelah pasukan koalisi dari 5 ras diusir kembali ke sini, mereka pasti akan dilanda kehancuran. Pada saat itu, Shuro dan binatang abadi mengancam Lu Chen dengan nyawa pasukan koalisi 5 klan, maka masalahnya akan menjadi sedikit besar, dan rencana pemusnahan pasti akan gagal. Selain itu, semakin mustahil bagi Lu Chen untuk dengan cepat mengalahkan pasukan binatang abadi. Sejumlah besar makhluk peri tingkat ke-7 tiba-tiba melarikan diri, jelas karena mereka tidak ingin menjadi umpan meriam lagi. Jika Lu Chen tidak menghancurkan mereka, bagaimana dia bisa menghilangkan kepanikan dan keruntuhan seluruh pasukan binatang peri? Ada juga binatang peri di awal tingkat ke-8, yang juga mundur dari medan perang, mencoba yang terbaik untuk menghindari pedang Lu Chen. Bahkan binatang abadi di tingkat tengah tingkat ke-8 mundur, hanya bersorak di luar, tetapi tidak ingin terluka oleh keterampilan membunuh kelompok galaksi. Adapun kekuatan utama sebenarnya yang mengepung Lu Chen, hanya ada 500 binatang peri di puncak tingkat ke-8, dan puluhan ribu binatang peri di akhir tingkat ke-8 mengikuti di belakang sebagai pasukan tambahan. Gaya permainan binatang peri tiba-tiba berubah. Alih-alih menggunakan pasukan monster peri yang lemah untuk memakan Lu Chen, mereka langsung menggunakan tim monster peri yang kuat untuk bertarung 1 lawan 1, yang langsung membuat Lu Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan keterampilan membunuh grup galaksi paling banyak dapat dipotong hingga awal level ke-8, dan hanya dapat menyebabkan kerusakan di level tengah dari level ke-8,
dan hampir tidak dapat memaksa kembali level ke-8 akhir, tetapi tidak berpengaruh di puncak tingkat ke-8. Sekarang gaya bertarung kelompok binatang peri ini telah berubah, mereka langsung naik ke puncak tingkat ke-8 dan tangguh, dan masih ada 500 dari mereka. Bagaimana ini bisa disebut Lu Chen? Ini memerlukan penggunaan pisau satu per satu. Berapa lama? Binatang abadi di puncak level 508 dan akhir level 10.008 jelas siap menghabiskan waktu bersama Lu Chen, tetapi Lu Chen tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Prioritas utama bukan lagi menghancurkan kekuatan monster yang berkumpul di sini, tetapi untuk mendekompresi pasukan fanatik secepat mungkin. Shuro dan binatang peri telah memperkuat kekuatan yang begitu kuat, ditambah pasukan binatang peri yang menyerang, Legiun Zealot pasti tidak akan mampu menahannya. Pewaris 9 naga, aku akan melawanmu secara langsung dengan kekuatan tempur terkuat. Jika kamu tidak berjuang keras, apa yang kamu cari-cari? Pemimpin binatang peri sepertinya melihat kegelisahan Lu Chen, dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan nada mengejek, sebenarnya, kamu tidak perlu melihat-lihat, binatang peri puncak tingkat 508 sudah cukup untukmu untuk minum sepoci, dan masih ada puluhan ribu lainnya. Binatang abadi di akhir tahap ke-8 sedang mencari serangan, kamu tidak bisa menyelesaikan pertarungan di sini selama 7 hari 7 malam, jadi jangan berpikir untuk kehabisan. Petik 2. Tidak berlari, menunggu makan malam, kamu bisa menjebakku hanya dengan sedikit kekuatanmu, jadi aku tidak perlu disebut keturunan 9 naga. Lu Chen tersenyum sedikit, pedang peri di tangannya telah diganti dengan pedang dewa, dan ketika dia mengangkat pedang dan menjatuhkannya, binatang peri puncak tingkat 8 meledak. Namun, monster puncak tingkat 8 lainnya tidak bergeming karena hal ini, tetapi mengambil kesempatan untuk menyerang, dan cakar serta gigi tajam mereka menyambut mereka satu demi satu. Yang dikorbankan Lu Chen hanyalah pisau ke-55 untuk membunuh yang abadi. Mengingat kekuatan Lu Chen saat ini, itu tidak dianggap sebagai gaya pisau kelas atas. Cukup cepat untuk menarik pisaunya, tapi masih tidak secepat serangan binatang peri puncak tingkat 8. Pada saat Lu Chen mengambil kembali pisau ajaib itu, dia sudah memiliki beberapa bekas cakar di tubuhnya, dan bahkan digigit oleh harimau peri, darah menodai bajunya di tempat. Tapi untungnya, setelah Lu Chen melangkah ke puncak keabadian emas, tubuhnya awalnya adalah tubuh super tirani, yang telah mencapai tingkat puncak keabadian emas Daluo, dan dapat menahan pukulan langsung dari peri puncak tingkat ke-8, binatang buas. Kondisi pertarungan Lu Chen belum tercapai. Tanpa diduga, kamu hanyalah puncak dari keabadian emas, tetapi kamu sebenarnya mirip dengan binatang peri puncak tingkat ke-7 kami, dan kamu sebenarnya memiliki tubuh fisik yang dapat menahan serangan dari puncak tingkat ke-8. Pewaris 9 naga, sepertinya aku masih meremehkan keseluruhan kekuatan tempurmu. Tidaklah cukup menjadi kekuatan utama di puncak urutan ke-8, dan aku harus memberimu lebih banyak bahan bakar. Pemimpin binatang peri menatap luka di tubuh Lu Chen, tidak bisa menahan nafas, dan kemudian memberi perintah kepada bawahannya, jangan gunakan dukungan apapun di akhir level ke-8, naik saja dan bagikan tekanan dari puncak tingkat ke-8, tidak peduli kamu sebanyak mereka mati, Lu Chen akan terjebak di sini. Petik 2. Memberi perintah, dan semua binatang mengaum bersama di tempat, dan auman itu mengguncang langit. Segera, puluhan ribu binatang peri tingkat akhir ke-8 melonjak, dan bersama dengan binatang peri tingkat 8 puncak, mereka mengepung dan membunuh Lu Chen. Mereka telah mengepung Lu Chen begitu erat sehingga mustahil untuk terbang. Galaksi. Pada saat itu, bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara kelompok musuh, seperti galaksi yang berputar keluar. Binatang peri tahap akhir tingkat 8 yang tak terhitung jumlahnya tertangkap basah, dan mereka diusir atau dikirim terbang satu demi satu. Begitu Xinghe tersapu, sosok Lu Chen melompat keluar, memegang pedang di kiri dan memegang pedang di kanan, menginjak langkah ringan, berlari menjauh dari kelompok musuh seperti sambaran petir. Binatang abadi di puncak peringkat ke-8 itu sangat kuat, tetapi mereka tidak terpengaruh oleh Xinghe, tetapi mereka tidak menyangka Lu Chen Hui akan berlari keluar pada saat pedangnya jatuh. Binatang abadi di puncak peringkat ke-8 itu tidak menyangka bahwa Lu Chen, yang hanya berada di puncak keabadian emas, dapat berlari begitu cepat sehingga dia bahkan tidak lebih rendah dari mereka. Lari cepat dan tiba-tiba seperti itu sama saja dengan mengejutkan mereka. Tanpa tindakan pencegahan khusus, mereka dengan mudah ditembus oleh Lu Chen dan langsung menuju medan perang 5 klan di depan. Bahkan binatang buas di puncak peringkat ke-8 tidak dapat menghentikan Lu Chen,
dan binatang buas di luar puncak peringkat ke-8 bahkan lebih tidak mampu menghentikan mereka. Sekelompok idiot, kalian banyak sekali, dan kalian bahkan tidak bisa menjebak satu pun Lu Chen, apakah kalian semua berevolusi dari makan kotoran? Cepat kejar aku, halangi aku, dan cegah Lu Chen membantu medan perang di depan. Jika Lu Chen mengganggu medan perang di depanmu, jangan kembali, dan biarkan aku semua mati. Melihat ini, pemimpin besar binatang peri itu sangat marah hingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dan dia mengutuk dengan keras. Mengejar, binatang puncak tingkat 8 itu bereaksi paling cepat, dan segera membuka daya tembak mereka, mengusir Lu Chen. Binatang buas di bawah puncak tingkat 8 juga bereaksi satu demi satu, dan mengikuti di belakang untuk mengejar. Pada saat itu, sebuah tontonan muncul di hutan batu darah, yaitu, Lu Chen berlari dengan liar di depan, diikuti oleh serangkaian panjang binatang peri tingkat 8, seolah-olah bergegas untuk memanggang. Jangan marah, pemimpin besar binatang peri, aku akan membawa bajinganmu berkeliling, dan aku akan bermain denganmu lagi nanti. Tiba-tiba, tawa hangat Lu Chen terdengar dari kejauhan, dan semakin menjauh. Lu Chen, mendengar ini, pemimpin binatang peri merasa bahwa dia sedang diejek, dan dia sangat marah saat itu juga. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, tapi dia tidak berani mengeluarkan nafas apapun, karena takut diketahui oleh orang-orang di Kangshan, jadi dia berkata dengan getir, lebih baik kamu dipukuli. Sampai mati di medan perang, jangan paksa aku untuk melakukannya, ambil tindakan pada akhirnya, kalau tidak aku akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Pada saat ini, Lu Chen telah pergi jauh, dan kata-kata kebencian dari pemimpin binatang peri tidak lagi terdengar. Pada saat ini, di depan pasukan koalisi dari 5 ras, mereka bertarung dengan cukup baik, tetapi Shuro dan binatang abadi tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka, dan situasinya mulai menurun tajam, memasuki tahap perjuangan untuk mendukung. Para pemimpin dari setiap ras tidak berani berlarian, dan harus duduk di medan perang ras mereka sendiri, memimpin masa untuk melawan dengan putus asa, dan tidak pernah mundur. Hanya saja yang mereka jaga adalah medan perang yang lebih sempit, yang sebenarnya tidak bisa menampung lebih banyak Shuro dan monster peri untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Memang masih lebih menguntungkan bagi pembela mereka, namun kerugiannya relatif besar, dan mereka masih bisa menanggungnya. Kemampuan untuk menjaga medan perang kecil ini tidak hilang. Dan yang paling penting adalah yang paling mudah dikalahkan adalah yang dikumpulkan oleh para elit Shuro dan binatang peri untuk diserang, yaitu 5 medan perang utama tempat legiun fanatik ditempatkan. Awalnya, ada 600.000 hingga 700.000 binatang abadi yang terus menyerang 5 medan perang utama, di antaranya ada puluhan ribu binatang abadi tingkat 8, dan sebanyak 300 di puncak tingkat ke-8, legiun fanatik sudah ada kewalahan. Sekarang, suku Sura berwajah putih tiba-tiba menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan 500 lebih binatang abadi di puncak tingkat ke-8 datang, seperti gunung peri besar, tiba-tiba menekan pasukan fanatik yang sedang berjuang untuk mendukung. Sial, kekuatan serangan Sura tidak pernah sekuat ini, kenapa tiba-tiba meningkat begitu banyak? Aku melihat penguasa Shuro datang, dan bahkan dia diutus. Ada kemungkinan besar Shuro menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan utama Sura dikalahkan oleh Lu Chen, dan sekarang dia belum memulihkan roh primordialnya, dan sekarang kekuatannya tak tertahankan. Intinya adalah binatang peri puncak tingkat 508 tambahan. Itu benar, awalnya, ada terlalu banyak monster peri tingkat 8 di sini, dan sekarang mereka dapat membunuh paling banyak 100. Sekarang ada 500 lagi, bagaimana pasukan Lu Chen bisa membawanya? Bagian depan dari 5 ras kita semuanya terintegrasi, tidak peduli seberapa besar atau kecil medan perangnya, kita tidak boleh kehilangan satupun. Jika tidak, begitu celah terbuka, kita akan runtuh secara keseluruhan. Pasukan koalisi kita yang ber-5 ras dapat bertahan di medan perang kecil. Jika legiun Lu Chen tidak dapat melawan siapapun di medan perang besar, kita pasti akan kalah, dan akan lebih buruk lagi jika kita mundur ke garis pertahanan berikutnya, dan kita akan semakin tidak mampu mempertahankan. Jika Lu Chen kembali tepat waktu, semua masalah akan terselesaikan. Masalahnya telah terjadi selama lebih dari 10 hari, dan Lu Chen bahkan belum melihat siapapun. Ada apa? Legiun Lu Chen tidak dapat diandalkan, saya hanya dapat mengandalkan Lu Chen, bahkan jika Lu Chen tidak dapat diandalkan, pasukan koalisi 5 ras kita akan habis, dan ratusan juta orang dari 4 ras-ras besar yang bersembunyi di Kam Darah juga akan dibantai. Lelah.
Penatua Sang, Anda bertempur dalam pasukan Lu Chen, bisakah Anda bertanya apakah Lu Chen dapat kembali? Jika Lu Chen tidak bisa kembali, kita tidak akan bisa bertahan, apakah kita punya rencana lain? Di sini, penguasa Istana Zuzu, penguasa hutan Chaotian, dan anggota terkuat dari klan dunia bawah Warcraft angkat bicara satu demi satu. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan tekanan, dan bahkan kehilangan kepercayaan pada Legiun Fanatik, tetapi mereka masih percaya pada Lu Chen saja. Aku juga tidak tahu. Penatua Sang melihat semakin banyak binatang peri di puncak tingkat ke-8, dan dia menjadi kesal. Dia hendak menanggapi dengan santai pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras di medan perang kecil, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Ming Yue. Elder Sang, Sura, dan Immortal Beast tiba-tiba mengubah taktik mereka. Mereka lebih memilih melukai diri sendiri daripada memperkuat serangan mereka. Ini berarti Lu Chen telah kembali. Sungguh, mata Penatua Sang berbinar, dan dia bertanya dengan cepat, bagaimana kamu tahu bahwa Lu Chen pasti kembali? Bagaimana jika binatang peri itu tiba-tiba menjadi gila setelah melihat bahwa ia tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, jadi ia putus asa. Tempat berkumpulnya kekuatan utama binatang peri pasti telah diserang oleh Lu Chen. Mereka tidak bisa menahan tekanan Lu Chen, jadi mereka hanya memberikan tekanan pada kita. Ming Yue berkata sambil bertarung, jika tidak, binatang peri tidak bodoh, dan mereka tidak akan membiarkan terlalu banyak puncak tingkat 8 masuk ke medan perang sempit untuk bertarung. Mereka melukai rakyatnya sendiri. Terlebih lagi, Silai, yang belum pernah berpartisipasi dalam perang, juga muncul, menunjukkan bahwa seseorang memaksa mereka untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Masuk akal. Setelah mendengar penjelasan Ming Yue, mata Penatua Sang menjadi lebih cerah. Tidak ada orang yang bisa memaksa mereka untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang kecuali Lu Chen. Jadi, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki makhluk peri, kita bisa menahannya. Ming Yue berkata lagi, saya yakin Lu Chen akan muncul dalam waktu singkat, dan semua tekanan di sini akan hilang. Masalahnya adalah, terlalu banyak puncak tingkat 8 yang ramai untuk dilawan. Medan perang besar ini tidak dianggap besar. Akibat dari pertempuran itu bisa melukai mereka dan para monster itu sendiri, tapi juga bisa melukai kita. Penatua Sang masih memiliki keraguan. Elder Sang, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang Fei Long? Ming Yue tidak menanggapi secara positif, tapi bertanya sambil tersenyum. Buntut dari pertarungan hanya berhubungan dengan orang yang kita lawan secara langsung. Apa hubungannya dengan Fat Boy? Penatua Sang bingung. Pertahanan perisai naga gemuk dapat secara langsung menahan serangan puncak tingkat ke-8, dan secara alami menahan segala akibat dari pertempuran. Fei Long tertawa. Jadi begitu, jadi aku lupa pertahanan perisai Fat Boy. Tidak heran jika para monster telah memperkuat kekuatannya. Orang-orang di legionmu sangat tenang. Ternyata ada cara yang bagus untuk bertahan. Yah, tukang reparasi perisai gemuk itu, lumayan, layak mendapat hadiah. Penatua Sang tiba-tiba menyadari, dan memuji bocah gemuk dengan cara yang jarang. Hadiahi dia dengan apa? Ming Yue bertanya sambil tersenyum. Mari kita bicara tentang mengalahkan musuh. Penatua Sang menundanya, dan berhenti membicarakan masalah ini, tetapi berteriak keras untuk memberitahu para pemimpin dari 5 klan atau yang paling berkuasa, Lu Chen telah kembali, dan 5 medan perang utama dapat dipertahankan, semuanya. Anda dapat yakin, begitu kata-kata ini keluar, pasukan koalisi dari 5 klan yang ditempatkan di medan perang kecil itu menjadi tenang, dan kepercayaan diri mereka kembali. Namun saat ini, musuh kuat datang dari pihak Sangguan Jin. Seekor singa putih besar menerobos labirin tembok pertempuran, dan bergegas ke formasi pertempuran dengan ratusan binatang peri puncak tingkat 8, secara langsung membentuk sekelompok tentara legiun. Lusinan formasi gajah naga diledakkan, dan lebih dari 100 tentara legiun diledakkan di tempat, dan semuanya terluka parah. Singa peri putih besar itu adalah pemimpin kedua dari binatang peri puncak tingkat 8 yang sangat kuat, singa peri Baisuang. Suara pedang hantu. Yin Tongtian memimpin, meniup not-not musik yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk pedang not-not musik raksasa, dan menebas singa peri Baisuang. Mereka semua berada pada level yang sama, mereka akan saling menyakiti, dan mereka tidak akan mati. Apa yang harus kamu takuti? Di medan perang besar di sana, ada unicorn giok yang menggonggong setiap hari, menyerang pasukan di sana, itu menakutkan.
Dan di sini, kita jauh dari jangkauan kilin roar, dan kita tidak perlu ditekan oleh darah dari jarak dekat. Situasinya sudah sangat baik. Apa yang masih membuat Anda merasa tidak puas? Baisuang Xianxi memelototi bawahan yang berbeda pendapat, lalu melirik ke medan perang terbesar di samping, dan berkata dengan marah, perintah saya telah dikeluarkan, Anda harus patuh, bahkan jika Anda saling menyakiti, Anda harus mengakhiri. Pertama bantu saya hancurkan manusia itu suara pembangkit tenaga listrik hantu, lalu bantu aku menjatuhkan pembudidaya pedang manusia itu, dan ambil titik pertahanan manusia dalam satu gerakan. Mengaum, ratusan binatang peri puncak tingkat 8 meraung serempak, dan raungan itu seperti guntur, membubung langsung ke langit. Setelah itu, monster puncak tingkat 8 itu mematuhi perintah singa peri Baisuang, dan tidak lagi bersembunyi di luar untuk menyaksikan pertempuran, tetapi bergegas ke medan perang satu demi satu, dan bergegas menuju Yin Tongtian. Namun, Yin Tian sangat mahir, dan selalu menjaga jarak sekitar 10 kaki dari singa peri Baisuang, yang membuat banyak masalah bagi binatang peri puncak tingkat 8. Kisaran suhu beku dan dingin Baisuang Xianxi agak besar, dengan radius ratusan kaki, tanah tertutup es, dan ruangan sangat beku. Seorang penyihir dengan kemampuan khusus seperti Lianyin Tongtian, yang juga memiliki kemampuan kuat untuk menahan dingin, juga menggigil kedinginan. Jika monster puncak tingkat 8 biasa itu menyerbu ke dalam kisaran embun beku, efek embun beku sudah cukup. Bisa dibayangkan, dalam sekejap, kecepatan serangan ganas yang diluncurkan oleh ratusan monster puncak tingkat 8 tiba-tiba melambat. Ada beberapa binatang peri dengan ketahanan dingin yang baik, hanya menggigil seperti Yin Tongtian, dan tidak banyak yang lambat. Tetapi sebagian besar makhluk peri tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan dingin. Mereka mati rasa atau kedinginan karena kedinginan. Beberapa bahkan hampir membeku menjadi patung es, dan kecepatan benturannya menurun tajam. Sekelompok binatang abadi berada dalam formasi serangan yang terorganisir dengan baik, tetapi setelah melangkah ke dalam jangkauan singa peri Baisuang yang sangat dingin, mereka langsung menjadi tidak terorganisir, benar-benar kehilangan momentum turbulen sebelumnya, dan hanya tetap dalam keterpurukan. Faktanya, kemampuan pembudidaya pedang untuk menahan dingin terbatas, dan tidak lebih baik dari binatang peri yang membeku. Tapi kemauan Jian Xiu kuat, darahnya hampir membeku. Tapi dia menggunakan kemauannya untuk mendorong dirinya sendiri, sepertinya dia bisa membawanya lebih baik dari Yin Tongtian. Kehendak binatang peri itu tidak sekuat para pembudidaya pedang, hanya mengandalkan kulit dan daging mereka sendiri untuk menahan dingin, tentu saja tidak akan jauh lebih baik. Namun, Baisuang Xianxi tidak terlalu peduli, sekelompok bawahan bergegas, dan juga mulai mengincar lawannya, siap menyerang. Di matanya, hanya penanam pedang yang merupakan musuh kuat. Mereka yang ritmenya kuat tidak bisa menarik perhatiannya, jadi bisa diserahkan kepada sekelompok bawahan, selama mereka tidak datang untuk membantu tukang reparasi pedang. Singa peri yang hanya mengenakan baju besi es diserahkan kepadaku. Ada ratusan binatang peri lainnya. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kamu bisa memancing mereka ke dalam formasi naga 9 putaran. 1000 legiun saudaraku bisa menghadapinya. Petik 2. Jian Xiu memberikan instruksi seperti itu kepada Yin Tongtian. Singa peri itu sangat kuat, dan kamu tidak bisa membunuhnya. Saya menyarankan agar kamu tidak terburu-buru melawannya sampai mati, dan menyeretnya sampai Lu Chen kembali. Yin Tongtian berkata lagi, saya yakin singa peri tidak tahan dengan pisau di depan Lu Chen. Kamu tidak perlu menunggu Lu Chen, binatang ini bukan peringkat 9, aku bisa membunuhnya. Jian Xiu berkata dengan arogan. Bagus sekali, aku akan menunggu kabar baikmu dari lini belakang. Yin Tongtian berhenti membujuk Jian Xiu yang percaya diri ini, dan setelah mengangguk, dia mundur, masih mengejek ratusan binatang peri. Hei, apakah kamu binatang peri atau bajingan, mengapa kamu berlari begitu lambat? Tidak makan atau tidak makan, kenapa kalian semua seperti es loli? Mungkinkah kalian sudah dikupas dan tidak tahan sedikit angin dingin? Brengsek, kamu berani menyebut kami bajingan. Hei, apakah kamu berani mengatakan bahwa kami makan kotoran? Kuda lumpur, matamu itu melihat bahwa kami tidak memiliki kulit. Biarkan dia pergi. Bunuh dia, persetan dia, makan dia, telan dia hidup-hidup. Pada saat itu, ratusan binatang peri tingkat 8 puncak marah, dan mereka semua bergegas maju dengan putus asa, hanya dengan satu target, Yin Tongtian. Selain itu, tugas yang diberikan kepada mereka oleh singa peri Baisuang adalah membunuh pemain melodi seruling ini, bukan kultivator pedang.
Mereka segera memahami bahwa kultivator pedang itu bukan milik mereka, tetapi target Bai Suang Xianxi ingin menyelesaikannya secara pribadi. Oleh karena itu, mereka hanya bergegas menuju Yin Tongtian, terlepas dari perbaikan pedang. Hanya saja mereka tidak mempedulikan para pembudidaya pedang, bukan berarti para pembudidaya pedang tidak mempedulikan mereka. Ketika mereka bergegas melewati pembudidaya pedang tidak mempertahankan sikapnya, dan tiba-tiba menebas binatang itu dengan pedangnya, 3 di antaranya berturut-turut. Mereka sangat marah pada pembudidaya pedang, tetapi mereka tidak mengubah targetnya. Sebelum Bai Suang Xianxi memberikan perintah baru, mereka hanya bisa terus mengejar dan membunuh Yin Tongtian. Jian Xiu, kamu adalah lawan yang memenuhi syarat untuk melawanku 1 lawan 1, dan kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk membunuh bawahanku, menindas yang kecil dengan yang besar, tidak sopan. Bai Suang Xianxi sangat marah, bergegas menuju kultivator pedang, dan meraung, ayo, bertarung sampai mati bersamaku, tidak peduli berapa lama kamu bertarung, kamu harus memilih hidup atau mati. Tarik ke bawah, semua bawahanmu 1 peringkat lebih tinggi dariku, kenapa aku menindas yang lebih muda dengan yang besar? Jian Xiu mendengus dingin, sama sekali tidak diintimidasi oleh pihak lain, dan berkata begitu. Lagi pula, ada ratusan monster peri tingkat 8 yang bergegas mendekat. Bagi para pejuang legiun yang hanya memiliki Daluo Jinxian awal, itu adalah kekuatan yang menakutkan. Meskipun binatang buas ini terluka oleh embun beku dan dingin serta ditekan oleh darah unicorn giok, kekuatan mereka masih sangat kuat. Bahkan jika 1000 tentara legiun hampir tidak dapat menjatuhkannya dengan barisan naga gajah, itu akan menjadi pertempuran sengit dengan situasi yang tidak pasti. Jadi, barusan dia dengan sengaja membunuh binatang itu, membunuh 1 lagi, setidaknya untuk mengurangi tekanan pada 1000 tentara legiun di belakang. Tapi sekarang singa Bai Suang sedang bergerak, perhatiannya tidak akan lagi teralihkan dari pemenggalan kepala monster puncak tingkat 8 yang biasa itu. Dia harus fokus pada singa Bai Suang, dan bersiap untuk bertarung sengit dan sengit dengan singa Bai Suang. Memanggil, pada saat ini, panah energi ditembakkan dari atas, tepat mengenai kepala binatang peri puncak tingkat 8. Ah! Binatang peri puncak tingkat 8 meraung, dan tanpa diduga, energi panah abadi yang dimasukkan ke kepalanya meledak, dan kepala binatang itu hancur berkeping-keping di tempat. Saat berikutnya, seekor binatang tanpa kepala bersandar dan jatuh lurus ke bawah. Perbaikan panah. Bai Suang Immortal Lion menghentikan serangannya dan melihat ke atas, dan benar saja, dia melihat seorang manusia roh cantik mencondongkan tubuh dari sisi puncak batu, membengkokkan busurnya untuk memadatkan panah abadi. Dia tidak bisa menahan amarahnya, lumpur rumput kuda, perbaikan panah sialan, jika kamu punya nyali, turun dan tantang aku 1 lawan 1, bersembunyi di atas dan tembakan panah dingin, pahlawan macam apa kamu?